Episode 34 dan kali ini adalah SSD yang berani jualan komponen, bre. Oke, apa maksudnya SSD yang jualan komponen? Kita lihat dulu. Ini adalah gilirannya Ventus. Ini salah satu SSD yang paling banyak di request juga. Dan ya udah, akhirnya saya penuhi requestnya. Ini adalah Ventus. Nggak tahu sih, kalau tulisannya sih Ventus Force, tapi di sini nggak ada tulisan Force-nya. Ya sudahlah, Ventus aja 128 GB. Ini saya beli dengan harga 209.000, semoga nggak salah harga. Dan kalau di awal-awal seri pengetesan SSD, harga 200 ribuan itu udah hampir bisa dipastikan SSD-nya bagus gitu ya. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda, jadi harga di atas 200 ribu banyak yang nggak terlalu bagus. Tapi sebaliknya harganya 120 ribuan itu banyak banget yang secara performance-nya bagus, bre. Jadi kita nggak bisa tebak-tebakan hanya dari harga doang. Nah, sekarang apa maksudnya? Kok saya bilang dia jualan komponen? Karena Ventus ini dia berani nulis bahwa dia pakai controller Silicon Motion. Iya, bukan berarti Silicon Motion pasti bagus ya. Dari beberapa bulan lalu waktu kita bongkarin nih beberapa SSD untuk melihat kontrolernya, kita bisa lihat bahwa pertama ketahuan bahwa pabrikan controller itu bikin controller ya sama seperti brand lainnya. Mereka bikin banyak, ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas. Artinya kalau dibilang SSD-nya murah, pakai brand controller apapun ya otomatis itu adalah controller yang kelas bawah, bre. Dan yang kedua adalah sudah umum terjadi bahwa pabrikan hardware komputer itu melakukan penukaran komponen, bukan untuk menipu pembeli, bukan, tapi memang karena mungkin stoknya nggak ada. Jadi harusnya dipakai Silicon Motion, ternyata waktu mau diproduksi habis barangnya. Akhirnya mau nggak mau tukar dengan yang lain, selama speknya masih sama, nggak jadi masalah. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, orang-orang sudah banyak terlanjur yakin bahwa brand tertentu itu adalah bagus, yang lainnya itu kurang bagus dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau soal controller, kenapa kok SSD murah itu hampir nggak ada yang menjual kontrolernya, maksudnya disebutin controller apa? Karena memang ya secara kualitas semuanya biasa-biasa aja. Beda cerita kalau kamu beli SSD yang mahal, yang 5 jutaan itu ya. Mereka selalu nyebutin tuh kontrolernya apaan. Kenapa? Karena yang mereka pasang itu adalah controller yang kelas atas, yang kualitasnya bagus banget. Dan kalau sampai disebutin itu adalah nilai plus buat produknya. Tapi kalau yang murah kayak gini disebutin sekalipun, iya nggak ngaruh karena barangnya juga so-so aja. Tinggal kita lihat apakah yang dia jual hanya sekedar namanya atau memang secara performance juga bakal bagus. Yang jelas secara spek standar selayaknya SSD 2,5 inch yang lain. Cuma yang bikin lumayan dan menarik adalah klaim controller dan garansinya yang 5 tahun. Sekarang kita buktiin gimana performance-nya. Initial speed test diawali dengan sangat baik. Read speed bisa lebih dari 550 dan write-nya di kisaran 500 Mbps. Walaupun kencang, tapi kita belum bisa menyimpulkan apapun di sini, kecuali nebak dari durasi videonya aja. Stress test diawali dengan cukup baik juga. 6 jam pertama lancar tanpa hambatan sampai menjelang 7 TB. Speednya tiba-tiba kacau. Tapi coba perhatiin grafik HW infonya. Bukan speednya yang ngedrop, karena write activity-nya ternyata juga ikutan turun. Beda dengan speed drop di mana write activity 100%, tapi speednya nggak bisa 100%. Jadi di sini boleh dibilang speednya masih normal, cuma proses penulisan datanya aja yang terganggu. Dan ini berlangsung sekitar 2 jam untuk setelah itu kembali normal lagi. Pada jam ke-12 saya penasaran sama speednya yang stabil banget ini. Jadi saya lakukan speed test menjelang TBW ke-15. Dan seperti dugaan, 1 GB masih normal. Cuma sayangnya, write speed 4 dan 8 GB-nya udah kacau. Padahal belum sehari, bre. Saya lanjutkan stress testnya, tapi ternyata speednya masih stabil banget tanpa hambatan. Bahkan sampai melewati batas 50 TB pun speednya benar-benar tidak terganggu sama sekali. Jadi seharusnya 60 TB pun bakal enteng. Dan ternyata benar, 60 TB berhasil dilewati dengan lancar di sekitar jam ke-40. Speednya benar-benar stabil sampai terjadi gangguan pada TBW ke-63. Cuma sama seperti gangguan di awal tadi, write activity-nya yang turun, bukan speednya. Jadi sekali lagi kecepatan turun ini karena memang proses menulisnya yang sedang terganggu. Dan gangguan ini berlangsung kurang lebih sama seperti sebelumnya, 2 jam untuk setelah itu kembali normal lagi. Kondisi stabil ini terus berlangsung sampai milestone kedua 100 TB berhasil dicapai pada sekitar jam ke-65 dan lanjut terus beberapa puluh jam berikutnya juga dilalui dengan stabil. Pada jam ke-83 saya lakukan speed test, terlihat kondisinya sama persis seperti pada jam ke-12. 1 GB-nya normal sedangkan 4 dan 8 GB-nya walaupun nggak normal tapi tidak terjadi penurunan lebih lagi. Jadi kita langsung lompat aja ke milestone 150 TB yang berhasil dicapai di sekitar jam ke-95. Kondisi speednya masih stabil banget. Biar nggak kelamaan kita lompat lagi aja, karena speednya gini-gini aja terus ya. Dan 200 TB berhasil dilewati 30 jam kemudian. Speednya stabil banget.
Dan tanpa nunggu panjang lebar, kita langsung lompat lagi aja ke garis finish. 250 TB berhasil dicapai pada sekitar jam ke-157 dan speednya juga masih stabil. Tesnya masih saya lanjutkan terus dengan kondisi speed yang masih belum berubah. Sampai pada sekitar jam ke-165 saya lakukan speed test terakhir dan terlihat hasilnya masih belum berubah juga dibandingin hari pertama. Luar biasa. Oke, itu dia Ventus 128 GB yang hasilnya ya biasa aja sih dengan kelas harganya. Karena kalau seandainya dia performanya seperti itu dan harganya under 150.000 itu baru wow. Tapi dengan harga yang 209.000 ya sudah wajar sih. Tinggal satu pembuktian lagi. Bener nggak? Yang terpasang di sini adalah Silicon Motion. Kita bongkar. Oke, berarti bener ya, performance-nya bagus. Ternyata dia juga pakai Silicon Motion sesuai dengan spek yang disebutin sama pabriknya. Sekarang kita lihat skornya. Endurance jelas dapat skor 5. Sedangkan speednya, sebenarnya selama pengujian itu speednya bukan ngedrop ya. Karena saat speednya turun, itu ride activity-nya juga turun. Tapi karena speed testnya udah jelek dari sejak jam ke-12, saya cuma bisa kasih skor 4 aja dengan total skor 9. Lumayan lah ya. Cuma dengan harganya yang 209.000, ya secara price versus performance-nya nggak bisa terlalu bagus. Kalau bisa lihat chart lengkapnya di link yang ada di deskripsi. Dan udah, kita ketemu lagi minggu depan.